Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih teman-teman, kembali lagi di program Kiswa, kajian siniar dan dakwah Ramadan. Bersama kami di Saul Pesantren dan Saul Kajian. Pada episode kali ini kita akan punya forum yang cukup berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kalau episode yang lalu kita telah memberikan materi-materi baru ya, dari Mas Rizal sudah membacakan kaidah fikih, kemudian pendekatan pengenalan antara usul fikih, kemudian fikih itu sendiri dan juga kaidah fikih. Nah, malam hari ini agak spesial karena di studio kita banyak tamu baru ini. Nanti akan ikut gabung juga, bertanya dan juga menjawab atau sharing lah ya tentang bagaimana kaidah fikih yang selama ini kita kampanyekan, yang kita kenalkan kepada masyarakat gitu ya. Dari al-umuru bima qasidiha, kemudian ada al-yaqinu la yazulu bisyak, dan beberapa turunan kaidah-kaidah lainnya. Di samping saya ada Mas Aji. Selamat malam Mas Aji. Malam. Ini Mas Aji ini multi talent ya. Kemudian juga ada Mas Rizal seperti biasa, nanti akan membaca materinya. Dan ada lagi yang pojok sana, Mas Uud. Iya. Nah, oke. Malam ini kita akan ada baca kitab nggak Mas Rizal? Nggak usah lah. Nah, ini saja sesuai tema kita, ihsan, ikhtisar Ikhtisar sebelum akhir pekan. Ini kalau udah menjelang akhir pekan memang udah begini bapak-bapak, pikirannya udah kemana-mana. Oke, Mas Haji sebelumnya sudah pernah mendengar istilah kaidah fikih ya? Waduh, belum. Kalau fikih, kalau fikih tahu ya. Nah, mungkin Mas Rizal bisa memberikan sedikit analogi. Nanti kemudian disambung oleh Mas Aji bagaimana analogi dari Mas Rizal ini ada pengalaman atau sharing. Monggo, Mas Rizal dulu nanti Mas Haji. Baik, terima kasih Mas Atung, host paling fenomenal abad ini. Ini obrolan bapak-bapak tengah malam sambil menunggu Lailatul Qadar, dan ternyata beneran kita mendapatkan Lailatul Qadar, berhasil menculik seorang intelektual muda yang luar biasa. Beliau ini doktor di bidang yang saya sendiri nggak paham ya, nuklir. Jadi ini umurnya masih muda dan semangatnya juga muda. Semuanya muda pokoknya. Seperti disampaikan Mas Atung tadi, bahwa kita akan review ya, ngobrol-ngobrol saja ya, ngobrol santai soal tema besarnya sebenarnya adalah kaidah fikih ya, qawaid fikih. Nah, kemudian tadi muncul ada beberapa yang kalau digambarkan secara mudah, kalau orang mau belajar kira-kira apa sih fikih itu, kaidah fikih itu apa sih, kemudian usul fikih itu apa. Gimana? Mungkin Mas Haji sharing ya. Nanti terus ini juga barangkali karena ada dua tema kaidah yang sudah kita bahas ya, di minggu ini, yaitu tentang motivasi, tentang niat ketika kita melakukan sesuatu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, keyakinan itu tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Nah, barangkali di
dalam disiplin sains ilmu nuklir, kira-kira ini apa aplikasinya kira-kira ya? Jadi keyakinan itu rumusnya apa kira-kira? Kemudian keraguan itu kira-kira molekulnya apa gitu kali ya? Nah, jadi ya itu nanti kita obrolkan ya. Sambil ini kita perlu menanyakan ini nggak ya? Menanyakan apa? Slide lagi apa? Nggak perlu ya enaknya ya? Ngobrol aja kali Ngobrol dulu aja ya. Nah, nanti giliran ini aja kita tampilkan. Jadi kira-kira begini, usul fikih itu, jadi ada fikih, ada usul fikih, ada kaidah fikih atau qawaid fikih. Usul fikih itu cara kita memasak, kira-kira gitu. Jadi anggaplah Al-Quran dan hadis itu bumbu dapur mentah, ya, bawang merah, bawang putih, kacang, cabai. Nah itu Quran dan hadis. Untuk siap saji menjadi makanan yang bisa dinikmati oleh banyak orang, siap dihidangkan. Nah itu butuh diolah, nah, butuh dimasak. Nah proses memasaknya ini namanya usul fikih. Jadi dari Quran dan hadis, bahan baku mentah diolah, dimasak menjadi fikih. Nah itu namanya usul fikih. Sehingga diperlukan sejumlah syarat agar orang dianggap punya kompetensi untuk mampu mengolah Quran dan hadis menjadi siap saji. Karena kita analogikan dengan masakan, kalau orang nggak bisa masak, kemudian dia masuk ke dapur, mabuk jadinya tuh, amburadul dan mabuk, iya. Dan boleh nggak orang awam langsung langsung berdalil menggunakan Quran dan hadis? Nggak boleh. Sama seperti orang awam nggak boleh masuk dapur. Dia nggak mungkin masuk dapur langsung makan cabai mentah, bawang merah mentah, ya mabuk. Nah, kalau orang dalam konteks agama nggak punya kompetensinya, kemudian langsung mengakses ke Quran dan hadis, ya sama, mabuk juga. Cuma namanya mabuk agama. Dan itu lebih parah. Nah, itu kira-kira analoginya begitu. Nah, setelah nanti diolah menjadi masakan, kalau di fikih nanti ada ayat-ayat yang terkait dengan toharoh, ya, hadis-hadis yang terkait dengan bersuci, toharoh dikumpulkan, dibuat sistematikanya sesuai dengan keperluan hidup manusia, dimulai dari yang paling penting, ya, kemudian sampai terus dimulai dari bab bersuci, sholat, ya, sampai nanti muamalah, nikah dan seterusnya. Nah itu menjadi sistematika fikih. Nah kalau begitu, kaidah fikih itu apa sih? Qawaid fikih. Kaidah fikih itu semacam indeks, ya. Jadi kasus-kasus fikih itu dikumpulkan menjadi satu kamar-kamar, menjadi beberapa kamar berdasarkan substansinya. Kalau saya analogikan makanan, ya, setelah kita masak, nanti kita bikin soto, bikin sate, bikin sop, bikin sayur asem, ada semur, terong, udah jadi semua tuh. Diurutkan berdasarkan kebutuhan orang makan. Nah, kemudian untuk memudahkan dibuat kaidahnya. Satu kamar isinya makanan yang berkuah misalkan. Disitulah masuk ada sop, ada soto, ada sayur asem, sayur bening. Nah ini kelompok kaidah makanan berkuah. Sehingga nanti kalau kita nemu makanan baru, identifikasinya gampang. Berarti makanan berkuah fungsinya biasanya dinikmati siang hari itu enak. Siang hari. Ya. Nah kalau ada makanan baru, ya, kita kesulitan. Ini masuk masuk dalam kebutuhan apa ya? Nah kalau berkuah berarti masuk sini. Jadi itu kaidah fikih. Jadi makanan dikumpulkan menjadi makanan-makanan berkuah satu blok, makanan-makanan yang kering satu blok, tempe orek, apalagi teri. Nah terus makanan pepes, ya, lain lagi itu ya itu. Nah jadi usul fikih itu cara kita masak makanan. Produknya namanya fikih. Ya, soto tadi itu. Yang masaknya namanya sama Mas? Yang masak namanya mujtahid. Mujtahid. Ya, kokinya mujtahid. Ya, terus kaidah fikih itu indeksnya. Ya. Jadi waitersnya itu, pelayannya itu siapa itu?
Pak Ustadz ya, itu Mas Atung gitu. Atau kita analogikan, atau kita analogikan ke hal lain misalkan otomotif ya. Jadi usul fikih itu ya cara membuat mobil. Ya, dari baut jadi materialnya itu ya, kemudian sampai menjadi mobil, namanya apa itu? Kalau tukang masak kan namanya koki. Mekanik dong. Mekanik. Mekanik ya. Apa namanya tuh? Mekanik ya? Yang bikin mobil namanya apa? Nah, engineer. Wah, beliau nih. Engineer. Jadi dari bahan-bahan baku diolah menjadi mobil. Nah, mobil nanti ada Innova, ada Ayla dan seterusnya. Nah, Ayla, Agia, ada nyebut merek. Enggak apa-apa untuk memudahkan. Nah, ini itu namanya fikihnya. Nah, kemudian kaidah fikihnya seperti apa? Kita klasifikasikan berdasarkan fungsi misalkan. Kita mau naik gunung, mobil apa yang dibutuhkan ya? Kalau kita buat urutannya kan berarti mobil ada bab toharoh ini mobil yang paling dasar berarti ya. LCGC naik menjadi mobil rakyat ya. Itu bab toharoh tuh. Terus naik lagi menjadi apa atasnya LCGC itu? Luxury. Bukan. LMPV, MPV, terus middle SUV. Tadi searching dulu soalnya. Nah, terus yang SUV ya. Jadi ada urutannya. Nah, itu fikihnya. Nah, tapi kalau kaidah berdasarkan langsung aja kita buat kaidah umumnya. Saya mau naik saya mau pergi ke area yang terjal bebatuan. Nah, kalau kita harus mencari kira-kira Ayla apa Agia, repot. Langsung kita buat klasifikasinya. Jenisnya, mobil yang bisa dibuat naik gunung kelasnya SUV misalkan. Nah, ada di sini kaidah. Kaidah pertama adalah yang fungsinya buat naik gunung, SUV. Berarti masuk di situ Pajero, Fortuner, apa yang gede-gede itu, yang totot-totot tuh, Tera, Ford Everest. Nah, ini masuk. Oh, kita pengen kelompok mobil yang buat harian, irit, yang kalau nabrak nggak sayang kira-kira. Nah, di situ ada Mbak Ayla, ada Bu Agia, nah, ada Mas Gatun Panca. Nah, jadi usul fikih itu cara membuat mobil, mobilnya namanya fikih. Nah, setelah itu ada banyak mobil dibuat klasifikasinya, indeksnya, nah, itu namanya kaidah fikih. Ada SUV, ada MPV, ya. Ada Jeep. Nah, ada kelas Jeep. Ya. Itu Jeep itu unik itu merek tapi menjadi tipe mobil. Ya. Iya. Nah, nanti ada sponsor masuk dari Jeep. Kira-kira gitu untuk memudahkan sebagai pengantar gitu ya, review apa itu kalau di kampus itu namanya hubungan antara fikih, usul fikih dan kaidah fikih. Oh gitu ya. PDF-nya masih ini 29 halaman. menggunakan teks Arab. Nah itu tuh halaman slide 2 paling awal 2. Oke. Slide 2 halaman 2. Mas Haji pasti bisa baca, soalnya Mas Haji ini alumni kelas sol pesantren juga. Alumni, alhamdulillah. Lupa aku. Oke, sambil kita menunggu muncul di layar, kira-kira apa pandangan seorang dokter nuklir? Ya, jadi melihat fikih itu kayak apa? Apakah fikih ini sesuatu yang udah klasik, ngerepotin lah kira-kira? Apa-apa kok harus dibahas halal haramnya? Kita mau berinovasi, terganjal fikih lagi. Saya mau bangun nuklir, katanya nuklir haram. Atau justru, jadi apa pandangan seorang dokter nuklir terhadap ilmu-ilmu yang kayak gini nih? Islamic Studies ya, ilmu yang abstrak. Silakan, Mas Aji. Berat nih obrolannya. Aku aja sebenarnya masih belum nggak sih tadi yang jelasin berapa gitu. Ya kalau untuk bidang sains ya kita kan berinovasi ya
tidak melihat. Ya mungkin kan karena notabene kan ilmuwan-ilmuwan terkenal saat ini kan non muslim ya. Oh gitu ya. Jadi yang jelas kaidah fikih ya jelas mereka nggak paham kan. Cuman kalau kita di muslim ya tetap mengikuti aturan yang ada secara Islami atau enggak. Cuman kan untuk hal-hal seperti namanya ya contohnya yang paling ya di luar nuklir, konteks nuklir ya. Penelitian menggunakan contohnya komponen dari babi gitu namanya kan ada kan. Oke. Itu kan ya kalau non muslim kita ya nggak masalah kan. Cuman kalau dari muslim ya kita tetap mencoba untuk mengikuti syariat Islam lah istilahnya begitu. Terus kalau di nuklir sendiri ya sebenarnya tidak ada hal-hal yang bergesekan dengan agama sih sebenarnya ya. Karena ya kita melakukan penelitian juga nggak ada sih hal-hal yang terkait dengan barang-barang haram atau apa dan lain sebagainya atau kaidahnya tidak memenuhi syariat Islam. Mungkin kalau kita riset terus nggak sholat gitu nah kelupaan sholat atau gimana itu. Atau di laboratorium berduaan aja lain jenis gitu. Nah itu gimana ya? Nah itu gimana itu? Oh kok langsung nanya, berarti pengalaman ya? Langsung klik soalnya. Ya kan kayak gitu tuh ada tuh pasti ada. Oke. Riset bersama kan. Wah itu perlu dijawab nanti. Apalagi kalau kita riset kan di fasilitas itu kan kadang jauh kan. Di tengah hutan. Mungkin ini ya, kita kan masih belum tahu ini soal masalah nuklir ini ya. Apa sih nuklir itu? Dan klasifikasinya nuklir itu apa sih? Gitu loh. Mungkin Ci bisa jelasin kasar-kasar singkat. Oh oke. Iya, tadi kan Mas Rizal Iya. adalah fikih, menjelaskan tentang fikih 3 tahap itu ya. Kemudian di nuklir itu bagaimana? Apakah nuklir cuma bom? Ya, epistemologinya apa? Kalau dianalogikan sebagai fikih, nuklir itu bisa dianalogikan seperti fikih nggak? Misalnya ada beberapa bahan-bahan yang Ada. itu akan jadi barang apa? Oke. Itu apanya? Produknya apa? Gitu. Ya oke. Jadi bisa analogi sebagai. Nah kalau tadi kan kalau di fikih itu apa sih tadi yang bedain LCGC mobil apa itu apa ya tadi? Itu kaidah. Kaidah ya. Kalau di nuklir berarti kaidahnya 2. Teknologi fisi dan teknologi fusi. Jadi artinya kalau fusi itu kita menggabungkan beberapa partikel, hidrogen kita jadikan satu menjadi menghasilkan energi. Kalau fisinya tadi ada materi kita pecah menghasilkan energi. Oke. Itu sih. Sumbernya ya sumber kehidupan kita kan energinya dari matahari ya. Matahari kan nuklir sebenarnya. Reaksi fusi. Ya nggak ada matahari kita nggak hidup kan. Cuma itu nuklir alami. Nuklir yang alami. Kemudian nuklir itu bisa diciptakan Atau dimanipulasi ya. Engineering lah istilahnya. Ya. Oke. Jadi bahan bakunya itu jadi kalau nuklir engineering itu dibuat dari sesuatu yang mentah gitu kan. Tetap dari bahan alam kan. Bahan alam. Kita ekstraksi dari tambang dan lain sebagainya. Wah, berarti tambang yang diekstrak tadi itu Quran hadis sebenarnya kan. Nah, Bahan bakunya. Bahan bakunya. Nah, kalau di fikih diolah oleh mujtahid menjadi fikih. Nah, kalau di nuklir diolah jadi reaktor nuklir. dari Oleh? reaktor nuklir. Oleh ilmuwan nuklirnya. Ilmuwan Engineer. Namanya engineer ya. Engineer. Jadi mujtahidnya nuklir itu namanya engineer. Ya. Beliau ini mujtahid di bidang nuklir. Nuklir. Munaklir. Mujtahid munaklir. Nuklir. Jadi udah syekh beliau ini. Orang tua dong, Chef. Tua ilmunya. Oh, iya. Jadi syekh. Nah, ada nanti di kaidah. Oh, sekalian ini temanya soal kaidah. Ada di slide berapa nih? Kita cek. Mumpung nyetrum. Mana. Halaman bentar. Kesimpulan. Halaman 121. Banyak kita.
121. Nah ini 121 nih. Nah ini betul 121. Wah pas ketutupan ya. Al aslu fil kalam al hakikoh. Hukum asal ucapan itu adalah makna hakiki. Nah tadi disebutkan Mas Haji nggak terima disebut syekh karena syekh itu orang tua. Nah itu makna asal kalam. Syekh artinya orang tua. Jadi setiap perkataan itu harus dimaknai sesuai makna aslinya, kecuali ada korina. Kecuali ada korina. Korina itu adalah ada pendukung. Ini ada hal yang mengharuskan untuk tidak dimaknai secara makna hakiki. Nah, ketika saya sebut Mas Aji Syekh, nggak mungkin dimaknai hakiki, karena faktanya yang tua baru rambutnya, umurnya masih muda. Ya, jadi kalau begitu, ternyata Mas Aji umurnya masih muda, tapi sudah doktor. Berarti Syekh itu harus dimaknai tua ilmunya. Makanya banyak ulama dulu termasuk yang nulis Fathul Qorib itu ya, itu disebut syekh di saat usianya belum layak disebut syekh sebenarnya. Nah itu berarti makna majas. Sama seperti ini. Kita semua ini anak Adam. Anak Adam dari mana? Udah cucu keberapa ini? Nah itu berarti anak Adam, anak yang maknanya adalah makna majas, bukan makna hakiki. Nah ini di dalam masalah fikih ini sering menjadi masalah ketika misalkan saya wakafkan tanah ini kepada anak-anaknya Mas Atung. Nah, kalimat anak-anaknya Mas Atung itu atau anak-anaknya Mas Aji itu maknanya hakiki apa makna majas? Kalau maknanya hakiki berarti cucunya Mas Aji sudah nggak dapat. Tapi kalau makna majas anak turun. Nah, kalau begitu maknanya apa? Dilihat korinahnya. Nah, makna yang relevan diterapkan di teks itu apa? Nah, itu diantara contohnya. Nah ini makna hakiki lagi. Tolong dong belikan saya ini. Saya sumpah nggak akan makan daging. Nah itu juga banyak contoh di kitab fikih. Saya sumpah nggak akan makan daging. Terus dia makan ikan. Pertanyaannya, yang dimakan ikan itu durinya apa dagingnya? Dagingnya. Tapi kita tidak menyebut daging ikan sebagai daging. Melanggar sumpah nggak itu? Kita maksudnya kita malam ini kita sahur apa ya? Sahur soto lah. Soto apa? Soto daging. Ternyata di situ soto daging ayam. Komplain nggak kira-kira? Katanya soto daging. Kok soto ayam? Emangnya ayam nggak dagingnya yang dimakan? Nah itu berarti yang dimaknai bukan makna hakiki. Karena makna ternyata daging itu kalau di Indonesia merujuk kepada daging sapi. Daging, kalau kambing masuk daging nggak ya? Masih masuk. Tapi daging ayam nggak diakui sebagai daging. Ikan tempe. Nah, di Jawa malah lebih aneh. Ikannya apa? Ikan tempe. Itu malah ada lagi. Lauk maksudnya itu. Berarti lauk itu ikan. Ikan ya. Di sebelah itu lauk itu ikan. Oh gitu ya. Mungkin karena lauk itu ikan, di Jawa jadi iwa. Oh iya, jadi lauk naon daging, lauk daging. Ikan. Nah ini contoh aplikasi kaidah fikih di dalam kehidupan yang kemudian punya konsekuensi hukum. Ya. Nah, kita kembali lagi ke ini, ke nuklir ini. Nah tadi Mas Uut tadi kan nanya tentang dunia Mas Aji. Nah kemudian gimana hasil respon dari jawaban Mas Aji ini gimana Mas Uut? Iya, kalau saya sih apa ya, bener nuklir itu kan horor gitu ya. Padahal kan nggak cuma di situ aja. Bukan hanya bom gitu ya? Bukan hanya bom. Tapi Chernobyl Teknologi yang lain dari kedokteran juga ada kan juga. Nah itu
related sama kaidah fikih itu bagaimana nih? Ini nanyanya ke saya apa ke Kedua-duanya, masalahnya Mas Haji yang bisa jelasin soal masalah nuklirnya, terus diaplikasi di kaidah fikih, apalagi di soal misalnya kedokteran ya, itu bagaimana? Ya, tapi sebelum dijawab, kayaknya Mas Uut perlu menjelaskan dulu tentang dunianya Mas Uut. Iya, penting ini. Katakanlah tentang IT ya. Di IT itu apa Kalau juga saya ada cuma seperti itu. satu ini sih, satu kalimat itu. Iya. Rio. Dunia dari Rio. Semuanya bisa ya. Ahli ya ahli. Barangkali keluhnya di sini mungkin. Pertanyaannya Mas Ud. Kalau kita belajar usul kaidah fikih kemarin kan ketika para ulama meriset teks-teks fikih, mereka kemudian berusaha untuk berlomba-lomba memeres menjadi mudah. Nah itu kemudian ada yang menjadi 17, terus diperes lagi jadi 4, diperes lagi. Intinya fikih itu semua peraturan yang diturunkan oleh Allah kepada manusia adalah jalbul masoleh. Ini menjadi clue, menjadi tolak ukur sebuah aktivitas itu boleh atau tidak. Jadi selama dia mendatangkan manfaat, boleh. Mungkin bisa dijelaskan Mas, artinya jalbul masalah itu apa? Jalbul masalah itu mendatangkan manfaat. Kira-kira nuklir itu lebih banyak mendatangkan manfaat atau merusak lingkungan? Nah, jadi untuk mengukur ya nuklir yang ditekuni Mas Aji ini sesuai syariah atau tidak. Nah, kalau pakai kacamata ini adalah nuklir syariah. Itu untuk mudahnya nanti ngukurnya adalah lebih banyak membawa manfaat atau mudarat. Nah, mungkin clue-nya itu. Ya, kalau nuklir itu kan sebenarnya banyak halnya ya. Kan kita yang tahu ini kan selama ini lebih ke satu bom nuklir ya. Nah, itu dia. Dua, nuklir untuk listrik. Itu sudah mulai umum lah. Yang ketiga jelas nuklir untuk kedokteran. Sudah mulai ramai tapi mungkin di daerah-daerah belum banyak karena nuklir kedokteran ini kan lebih banyak di kota-kota besar ya. Biasanya untuk terapi kanker itu kan apa sih iradiasi kan untuk membunuh sel kankernya itu kan dia ditembak iradiasi. Kemudian untuk pangan. Jadi sebenarnya bibit-bibit padi atau beras yang tersebar di Indonesia itu hasil dari apa ya namanya kalau di biologi itu ya itulah rekayasa genetik menggunakan teknologi nuklir untuk mendapatkan bibit yang kita inginkan. Dulu itu ada Batan tuh, kerjanya Batan tuh di Pasar Jumat tuh yang ya itulah rekayasa genetik untuk menghasilkan bibit unggul tanaman-tanaman pangan lah ya. Itu melalui proses reaksi nuklir. proses pembelahan apa sih namanya kalau di biologi, DNA-nya dibelah terus diambil DNA yang baik disatukan gitu. Proses itunya melalui proses nuklir. Nah, jadi DNA-nya itu kita potong karena DNA kan kecil ya, kita potongnya itu pakai radiasi tadi. Oh, oke. Radiasi itu semacam ya gambarannya untuk orang awam tuh mungkin laser lah ya, tapi sebenarnya itu bukan laser, jadi kayak sinar juga gelombang gitu. Gamma itu ya kita anggap kayak ada sinar lewat terus kepotong gitu. Itu nuklir itu ya? Itu nuklir. Termasuk pengawetan makanan juga sama. Makanan mungkin kalau kita habis masak kan nggak steril ya. Terus dilewatin terus ditembak radiasi. Radiasinya lewat aja. Semua kuman-kumannya mati gitu. Cuman ya itu kan tetap harus digunakan atau dioperasional sama orang-orang yang memang bersertifikasi gitu. Kalau kita nggak punya sertifikasi kan ya berarti akhirnya tidak menimbulkan manfaat kan ujungnya. Ya, tetap harus gitu. Termasuk sekarang kan lagi booming orang mau bangun nuklir tapi teknologinya yang mana gitu. Kan nggak mungkin teknologi yang belum ada terus belum ready atau teknologi Chernobyl yang kita pakai kan nggak mungkin kan. Itu artinya ya zolim juga kita jadinya nanti gitu sih. Terus kenapa selama ini ketika orang bicara nuklir kok konotasinya seperti yang disampaikan Mas Ul tadi ya, serem, menakutkan, merusak lingkungan. Nah sebenarnya itu ada sih bahasa psikologisnya. Apa gitu bahasa ilmiahnya. Cuman orang itu memang cenderung bersikap
preventif terhadap hal yang mengerikan bagi mereka gitu. Hal yang baru bagi mereka gitu. Jangankan kita ngelihat nuklir ya, anak kecil diliatin api aja takut kan, karena dia nggak paham cara mengelola api gitu. Jadi semacam traumatik Kayak gitu. Cuman kalau kita yang sudah paham nuklir ya, kita tahu cara treatment dan lain sebagainya, itu bukan suatu hal yang istimewa, biasa aja. Oh, mungkin seperti halnya orang di luar Islamic Studies, dia akan menganggap fikih ya itu aja, halal haram gitu. Padahal kalau Mas Rizal menjelaskan, itu bisa kemana-mana itu fikih itu kan. Kemana-mana ada yang jelas dari ya. Kayak ini kemana-mana nih. Nah, ngomongin engineering di bidang teknologi, pakai mic. Biologi di bidang macam-macam. Oh, masuk. Di bidang biologi, di bidang apapun lah, engineering. Apakah ulama selalu update sampai makanya ada mungkin di NU ada yang sedang Basu Masail. Ya, Masail. Apakah ketertarikannya ulama sekarang apa seperti dulu yang sampai dicari-cari risetnya sampai terkuat itu pernah ketemu bahwa ada dalam Quran ternyata ayat di ilmu nahwu itu ada usul fikih di situ gitu. Kayak gitu. Iya. Itu apakah girohnya ulama sekarang apakah masih ada begitu? Atau lembaganya yang kompeten dunia lah ini masih ada nggak sih sebenarnya gitu? Ini yang membedakan di antara satu hal yang membedakan tradisi ilmiah terutama di Islamic Studies, lebih spesifik lagi di bidang fikih dengan zaman dulu adalah spesialisasi akademis. Kalau zaman dulu As-Suyuti itu nulis kitab hampir di semua disiplin ilmu kecuali dua ya, itu ilmu falak dan faraid. Nah, ulama zaman dulu itu begitu. Terus ulama fikih pun ketika nulis kitab fikih itu semuanya bab toharoh, sholat, zakat, haji. Sekarang itu semua sudah dipecah menjadi disiplin-disiplin ilmu spesifik. Ya. Kenapa? Karena diantaranya adalah untuk bisa menangkap perkembangan zaman yang semakin luar biasa. Itu kalau orang harus mengkaji semuanya, nggak mungkin bisa. Sehingga perkembangan zaman yang semakin maju terus menuntut orang spesifik di hanya satu disiplin ilmu. Contoh, transaksi itu diantara satu hal yang perkembangannya cukup pesat ya. Makanya ada jurusan spesifik, jurusan muamalah. Di muamalah itu pun nanti pecah lagi, spesifik asuransi. Ya, kalau orang udah di sini, ya dia akan mengikuti perkembangan dunia asuransi, kejar terus. Bisa jadi orang ini udah nggak ngerti lagi soal yang lain. Ya, jadi sebenarnya lebih fakultatif ya. Iya, jadi nggak universitas lagi, lebih spesifik. Itu tentu dalam rangka agar Islam, ilmu pengetahuan Islam bisa terus relevan dengan perkembangan dan kemajuan. Karena kalau nggak begitu, ya nggak kekejar. Ya, sehingga di beberapa lembaga fatwa, termasuk di ini kalau punya laptop saya bisa munculkan datanya ya. Di Darul Ifta misalkan, mereka juga mengatakan kalau untuk berfatwa itu harus melibatkan, ketika fatwa itu terkait dengan kedokteran, harus ada dokter spesial yang terlibat di situ. Ketika akan berfatwa terkait dengan nuklir, maka ahli fikih, seprofesor-profesornya ahli fikih, nggak boleh berfatwa di bidang nuklir tanpa melibatkan Mas Aji, kira-kira gitu. Karena yang bisa menjelaskan nuklir itu apa sih? Nah, itu adalah bukan orang fikih, tapi orang nuklir. Nah, nanti ahli fikih hanya menganalisis mana yang sesuai dengan fikih dan mana yang tidak. Nah, ketemu. Sehingga harus melibatkan dua disiplin ilmu. Nanti kalau nggak begitu, jadinya kayak debatnya kiai kampung yang mohon maaf ya, sampai sekarang muter-muter nggak selesai tentang yuyu itu halal apa haram ya? Atau yuyu ya? Yuyu itu sawah ya. Ya, kepiting sawah. Itu seharusnya kalau melibatkan ahli biologi selesai. Kan masalahnya bukan di masalah fikihnya, tapi di masalah tasawurnya. Jadi ketika kepiting itu hidupnya di dua alam, ya haram. Kalau di satu alam, halal. Nah, yang bisa memutuskan ini dua alam apa satu alam? Ahli biologi. Ahli biologi. Jadi tasawur namanya itu. Sehingga saya lupa pernyataan siapa yang dikutip ya.
di fatwanya Darul Ifta terkait dengan metode fatwa itu. Jadi berfatwa itu harus mengetahui deskripsi masalahnya secara tepat, harus mengetahui tasawur masalahnya secara tepat, dan ini tidak mungkin dilakukan tanpa melibatkan ahli di bidang itu. Karena kalau tidak tepat, dan ini kritikan ya, terhadap orang yang berfatwa hanya bermodal fikih, itu kriminal, jinayah, wa jinayatuhu asyaddu minat tobib. Berarti yang Jinayah apa? fatwa haram nuklir itu ini dong. Tergantung prosesnya. Bisa jadi dia mengeluarkan fatwa haram karena pakar nuklir yang dipanggil memang menyimpulkan nuklir itu berbahaya. Jadi di sini tergantung juga siapa pakar yang dipanggil. Makanya sebaiknya melibatkan beberapa pakar. Paling tidak satu pakar secara akademis dan dua pakar secara praktisi. Ya, ini di dunia perbankan misalkan ada fatwa tentang hukum apa gitu ya. Ahli fikih ya nggak bisa, harus melibatkan satu praktisi dan dua akademisi yang memang risetnya di situ. Nah, dengan begini Islam akan, ya ini cara Islam ikut perkembangan ya. Berarti pernah ada fatwa haram itu berapa ya? Pasca Tahun 2000-an awal lah. bukan pasca Chernobyl bukan? Bukan. Atau zaman Pak Gus Dur ya waktu itu. Zaman Gus Dur ya waktu itu. Wah, Di nanti- Jepara. Oh, NU apa MUI? NU Jepara kalau nggak salah. Oh, Ya bukan. kan sana mau bikin PLTN-nya di bikin situ di sana. dulu. Nah, berarti besar karena begini. Nah, ini konteksnya udah bukan fikih lagi, fatwa. Kalau fatwa itu kasuistik, harus diriset betul nuklir yang mau dibangun di situ berdampak maslahat atau mafsadah. jangannya bukan nuklirnya. Nah, berarti Pembangunannya. nah prosesnya itu namanya fatwa. Fatwa itu harus kontekstual dan spesifik. Nuklirnya misalkan nggak masalah, tetapi ternyata pas bangun dia gusur, lahan hijau, meminggirkan peradaban warga misalkan ya, sehingga kesimpulannya haram. Itu paket dari pembangunan nuklirnya, bukan di nuklirnya sendiri. Efek sampingnya ya. Efek sampingnya itu namanya itu fatwa. Jadi mau dihalalkan ini. Agar tidak biar bet 2000 sekian. Gitu. Kalau pengen dihalalkan, ikuti prosesnya dari awal, harus maslahat. Jangan sampai merugikan gitu ya. Ini kalau boleh nanya, di Indonesia sendiri yang ahli nuklir ada berapa banyak Mas Haji? Dan apakah sudah ada katakanlah asosiasinya gitu? Sebenarnya kalau dihitung jumlah banyak ya. Banyak ya. Di Batan banyak. Cuman berapanya kan nggak spesifik ya. Cuman kalau dihitung dengan persentase jumlah warga Indonesia ya sangat sedikit ya. Ya kalau kita mau bangun PLTN pertama kita ya tetap kurang jumlahnya. Jadi memang harus digenjot juga jumlahnya. Gitu. Jadi kalau jurusan nuklir di mana aja ya? Kalau jurusan nuklir kan sementara di UGM memang dari tahun 80-an ya. Yang murni ya? Kenapa? Nuklir apa? Teknik nuklir. Teknik nuklir. Terus ITB itu ada S2 S3 teknik nuklir. Tapi memang karena dulu PLTN nggak jadi dibangun ya pada kabur ke industri yang lain, perminyakan. Jadi lulusan nuklir kerja di Switch. bank, Kerja di bank, kerja Lulusan di nuklir, kerja di- perminyakan, IT dan sebagainya. sama lulusan pertanian kerja di bank Kerja di juga. bank. Tidak sesuai profesi. Itu masalah bangsa kita. Bangsa kita. Wah, Di berbagai fakultas kayak gitu juga kan. Nah, udah. Kalau mulai malam udah mulai ngiritik negara-negara nih. Udah mulai kritik pemerintah. Kalau fikih itu Mas Rizal, apakah di setiap wilayah bisa berbeda hukum? Atau di setiap individu lah? Katakanlah tentang rokok. Nah, ini menarik nih, rokok nih. Rokok itu kan anjuran dokter itu dilarang gitu kan. Tapi ada seorang personal yang gue kalau nggak ngerokok nih, itu malah stres bos gitu. Nah itu gimana tuh?
Sementara di Al-Quran hadis nggak disebutkan rokok itu masih buram. Pihak dokter mengatakan begini, tetapi bahkan ulama-ulama gitu kan, justru malah semakin giat nih ibadahnya nih. Karena rokok. Itu gimana itu? Tinjauan fikih bagaimana itu, wes? Tapi ini biar relevan ini. Coba di slide 17 itu. Wah, ini foto menarik ini. Tapi pertanyaannya, di dalam rokok itu ada zat kimia nuklirnya nggak? Ada Ya. Ada. Zat beracun nuklir polonium kalau nggak salah itu. Oke. Masuk ke tubuh itu nggak apa-apa? Saya mau ke sana sebenarnya. Nah, ini kan kita nanya hukum nih ya, tasawurnya. Kalau berbicara itu kan kita udah ada pengalaman yang orang tua 80 tahun, 90 tahun masih kencing rokoknya, sehat-sehat aja gitu. Gimana tuh? Karena beliau perokok berat. nah, saya giring ke situ. Oh, berarti di rokok itu ada. Zat radioaktifnya. Berbahaya nggak? Jelas berbahaya semua radioaktif. Wah, berarti mafsadah apa maslahat kira-kira? Apa tergantung masuknya ke tubuh siapa? Sepertinya harusnya masuk ke tubuh siapa gitu. Oh. Saya ngerokok gitu. Karena anak saya atau istri saya yang nggak suka ngerokok terus tiba-tiba terpapar asap itu kan ya. Oke. Zalim kan ya gitu ya. Betul. Memang ini ya, rokok ini 17. Foto. Ya, foto. Foto. Boleh. Sip. Nah, di situ ada, itu itu fotonya penulis kitab yang kita kaji ini ya. Jadi ini disclaimer dulu, kita tidak sedang mencari legitimasi, tidak ya. Ya ini obrolan karena di forum ini juga macam-macam nih, ada yang perokok dan ada yang tidak gitu ya. Kemudian para ulama juga begitu, ada yang merokok dan ada yang tidak. Tapi sejauh sependek pengetahuan saya, para ulama nggak ada yang minum bir kayaknya. Itu artinya apa? Semua sepakat bir, homer haram. Karena Semua ada nasnya. Ada nasnya. Dan dikiaskan ketemu. Semua sepakat kalau teh halal. Nah, kalau barang ini nih, dukhon ini, ini memang masih perdebatan. Ada yang mengatakan halal, ada yang, kalaupun halal makruh ya kalau fatwanya dari kita itu. Tapi ada yang mengatakan haram. Sehingga para ulama memang ada yang merokok dan ada yang tidak. Nah, ujung pangkalnya ada di mana? Kenapa sampai muncul perdebatan? Karena di Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Dalil-dalil yang digunakan untuk mengharamkan rokok itu dalil-dalil universal saja sebenarnya. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Yang sebenarnya juga itu bisa diterapkan di Makan nasi misalnya. Ya, lebih parah sih. Wah, langsung dia nggak terima dia. Jadi, di antara ini sepertinya nanti Mas Atung bisa menjelaskan lebih jauh ini di foto ini fotonya Syekh Yasin Padang ada. Mungkin Mas Atung bisa bercerita itu. Ya, ini kan foto-foto yang sudah banyak beredar ya di berbagai media dan juga di media sosial. Artinya Bentar. Ini Mas Atung ya? Oh iya. Iya, mirip Mas Atung bilang itu ya. Mungkin mirip saya gitu ya. Nah, memang ini agak unik ya bahwa Syekh Yasin yang berkebangsaan Indonesia, ketika beliau berkiprah di Mekah pun tidak meninggalkan kostum ala Nusantaranya, kemudian sifat santainya dan juga kebiasaan orang Indonesia yang hidup di rempah-rempah ya. Tembakau itu kan termasuk rempah-rempah, aromanya juga bisa menjadi obat gitu kan. Tanyain aja Mas Uut yang kalau pilek itu dia obatnya rokok. Samsu katanya. Nah, ini menarik bahwa seorang ulama katakannya dia diaspora ya, seorang diaspora dari Indonesia yang di Mekah, tetapi di sana beliau dengan asiknya masih bisa beradaptasi dengan rokok Arabnya. Tidak ada yang mengharamkan. Sebentar, ada rokok Arab, ada rokok ini
Nggak Arab ya? Enggak ada. Rokok Arab itu kayak apa Mas Adun? Sisa. Itu kan ada, ya sebenarnya rokok juga sih. Dia mungkin Om Dhani yang bisa menjelaskan ini. Ada rasa-rasanya kan gitu ya. Saya nggak suka sisa. Cuma dia memang nggak ada apinya ya. Pakai apa namanya itu? Pakai uap. Pakai uap ya. Pakai uap. Apa vape sama? Jadi vape tradisional gitu ya? Tapi kandungan zatnya kan ada asapnya, ada rasanya, sama seperti tembakau. Cuma tidak ada apinya, unsur apinya nggak ada gitu. Artinya di dalam Al-Quran hadis juga tidak disebutkan, tetapi sebenarnya Syekh Yasin ingin mengenalkan bahwa tradisi orang-orang Nusantara adalah memanfaatkan Kekayaan sumber alam. daya alamnya. Sumber daya alamnya berupa tembakau. Dari situlah kemudian muncul petani-petani yang kemudian kalau datang ke Mekah, Syekh ini oleh-oleh dari kampung kami. Nah, jadi ada interaksi seperti itu. Bahkan Syekh yang dari Mesir kan juga ketika bicara tentang Syekh Yasin, oh iya, saya dulu dapat hadis dari beliau an Abi Hurairah Sambil rokok. Wah Rasulullah. Itu tahun berapa? Ini beliau wafat tahun 90. Sudah abad 21. 1900 ya? Iya, 99. Satu abad berarti. Satu abad. Berarti kan sebenarnya kan ilmu pengetahuan itu juga kan mengalami perkembangan. Mungkin waktu itu kita nggak aware kalau ternyata asap rokok ini zaman dulu mungkin mereka mengira asap Risetnya rokok belum- nggak masalah gitu kan. Risetnya belum Belum sampai menyimpulkan bahaya rokok gitu. Tapi kan sekarang kan kita udah mulai aware dan sudah mulai tahu Betul. bahayanya asap gitu kan. Iya. Sudah tahu sih bahayanya. Bahayanya rokok luar, rokok dalam negeri. Mereka itu sebenarnya itu banyak ini. Obatnya. Herbal. Terus gimana? Pertanyaannya gimana? Teknologi kan kita semakin tahu kan. Betul. Nyari juga kan bahwa untuk rokok putih yang kita rokok putih yang jadi acuan barat untuk menjustifikasi bahwa itu Rokok itu. Kan, itu tuh memang bukan tembakau. Indonesia. Bukan tembakau asli juga. Oh. Ada kertas yang dikasih Pewarna. aroma. Aroma rokok. Jadi ada politik konspirasi juga itu. Ya saya lebih kalau rokok ya saya rokok Indonesia, itu rokok tembakau ya. Lebih ya, bayar cukai juga lah. Tadi gimana tadi pertanyaannya? Nah, itu sama juga seperti halnya gula kan dulu zaman tahun 70-an di Amerika itu kan orang energi itu di busnya pakai gula. Jadi kalau orang 70-an usia tua itu kalau ngelihat kita lemes tuh ya saya Suruh makan suruh gula. makan gula. Tapi kan kita tahu ternyata gula lebih membunuhmu. adiktif daripada rokok gitu. Udah itu kalau lebih jahat. Lebih jahat. Gitu. Lebih jahat gitu. Nah, itu gimana tuh ya? Apa perlu sekalian kita haramkan gula ya sekalian gitu kalau rokok diharamkan gitu. Berarti kasuistik kalau gitu ya. Makanya yang menarik di fatwanya Darul Ifta itu, ya konsiderannya pertama di situ bahwa rokok itu tidak disebutkan secara spesifik di nas baik pun Quran maupun hadis. Ya. Kemudian seingat saya kemudian mereka menyebutkan innama yungkaru ma yuttafaku alaih la yungkaru fi ma yuhtalafu fih. Sesuatu yang masih diperselisihkan jangan diingkari. Nah, dan rokok termasuk minal mukhtalaf, sesuatu yang diperselisihkan. Jadi ada sebagian mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak. Nah ini kemudian kalaupun toh kita mengingkari rokok secara publik, ya, jangan gunakan argumen teologis. Ini fatwanya dari Ifta ya. Jangan gunakan argumen teologis, tapi gunakan argumen lain, kesehatan misalkan. Ekonomi. Kalau ekonomi itu yang saya nggak masuk akal itu. Nggak punya duit, tapi kalau beli rokok bisa. Nah itu. Tapi rokok bisa. Rokok nggak ketengan, bungkusan. Soalnya warung Madura boleh minjemin Om. Kebon. Nah itu, nah sehingga faktor-faktor yang apa seperti tembakau, terus yang pedagang itu mungkin yang dimaksudkan mengatur ekonomi
bukan. Oh, iya. Perokoknya. Perokoknya. Ini lebih mensejahterakan para petani tembakau. Oh iya. Iya, maksudnya gitu. Termasuk dokter juga sejahtera kan? Itu ekonomi. Nah, itu. BPJS makin banyak gitu ya. Kasihan BPJS. Jadi sehingga itu kalau di fatwanya Dalita yang menarik, ada dua fatwa untuk orang yang fatwa rokok itu sendiri, hukum tadkhim itu ada satu fatwa, terus ada fatwa lain yang terkait dengan sikap kita terhadap rokok atau cara kita kalau kita tidak merokok menyikapi orang yang merokok. Nah, itu ada fatwanya. Jadi kalau kita tidak berkenan dengan orang merokok, di fatwa itu disebutkan gunakan argumen kesehatan, mengganggu lingkungan. Meskipun ini akan dibantah juga sama perokok. Perekat solidaritas sosial paling enak dan etis itu katanya rokok. Kita nongkrong ngasih duit kayaknya nggak etis, tapi kasih rokok etis ya. Jadi di jalan kita kenal orang kasih duit tersinggung dia lagi. Oh iya. Tapi Uang apa nih? Uang rokok. Oh iya. itu. Masa uang permen kan nggak mungkin permen gitu. Jadi sehingga kalau mengharamkan di situ sebutkan bisa dengan silahkan menghindari, gunakan argumen-argumen itu. Pak, tolong kami terganggu rokoknya, mohon dimatikan dulu. Jangan, Pak, rokok haram. Nah, itu sikapnya Darul Ifta ya. Mesir. Nah, ini soal rokok. Soal apa lagi ini? Menarik. Jadi pertanyaan yang awal tadi gimana, Mas? Apakah fikih juga berlaku seperti itu, bahwa hukum rokok itu haram bagi seseorang yang memang sedang menderita? Iya, katakanlah seperti itu. Tapi di satu sisi ada kelompok yang justru dengan merokok dia tambah sehat. Nah, itu harus didukung secara sains ya, ilmiah ya. Apakah ada risetnya bahwa orang sakit dengan merokok kemudian sehat? Jangan-jangan pernah nyobain satu sakit sembuh. Ini baru satu sampel ini. Apakah itu bisa dihukumi ke al-yakin apa tadi? Al-yakin oleh sudah bisa ya. Kalau dihukum itu nggak bisa. Kalau kita yakin bahwa rokok itu bisa menyehatkan, Iya, yang itu sehat beneran gimana? Nah, kita pakai rumus yang kemarin. Ya. Ini kayaknya dipojokkan ini Ustaz. Iya, kayaknya ini saya sendiri yang nggak merokok. Padahal saya sudah dari awal berusaha senetral mungkin. Nah, kita bisa pakai rumus yang kemarin sudah kita sampaikan sebenarnya. Jadi slide-slide yang kita tayangkan itu berusaha saya sampaikan semudah mungkin untuk bisa menjadi panduan. Untuk mengidentifikasi ada 3 kaidah kemarin itu. Nggak tahu bisa kita munculkan nggak ya? Oke, sambil saya, karena ini temanya random, jadi nyarinya juga harus sabar. Jadi saya sambil mendapatkan tagnya untuk menghukumi terkait dengan ini yakin ini kalau ini saya bisa sehat. Keraguan itu hukumnya halal atau tidak tergantung pondasinya. Kalau keraguan itu dibangun dari pondasi yang haram, maka ragu yang muncul juga hukumnya haram. Kalau keraguan itu dibangun di atas sesuatu yang mubah, maka hukumnya mubah. Nah, ini dia slide 124. Ini kalau kita ada seniman di sini. Nah, ini ada lagunya ini. Wasyakku atrubun thalathatun ukhra syakkun ala aslin muharramin toro. Nggak ada nuklir begini nih. Karya ilmiah di bidang nuklir itu menjemukan dibaca ya. Coba dibikin lagu. Jurnal ilmiah. Apalagi jurnal ilmiah itu nggak menarik. Coba dibikin nazam nuklir ya. Wa ma ala aslin mubahin ya toro wa ma yakunu asluhu la yudro. Jadi kita coba nanti analisis ya pertanyaan rokok yang kalau yakin saya rokokan sehat. Coba pakai ini ya. Sesuatu itu kalau ragunya muncul di atas pondasi yang haram, ya hukumnya haram. Kalau saya minum khamr kayaknya makin seger deh. Kayaknya deh. Nah, kalau masih kayaknya belum ada diagnosis dokter, berarti hukumnya kembali ke hukum asal khamr.
Nah, makanya Homer itu boleh digunakan atas resep dokter. Makanya Bisa ke dokter gitu. ya kan maksudnya Homer bukan hanya fungsi untuk diminum ya, pengobatan ya. Bios itu kan ada fungsi memabukkannya. Substansi Homer kan di situ. Kayak ekstasi itu boleh kan ya? Bius Nah. kan nggak harus lewat suntikan Iya. kan, bisa diminum gitu ya. Nah, Gimana? cari yang benar aduh. Cara megangnya gimana? Nah, berarti kalau begitu hukumnya apa? Hukumnya dibangun di atas pondasi yang hukumnya apa? Nah, kalau keraguannya muncul di atas pondasi kasus Homer misalkan, ini kayaknya kalau minum ini saya sehat deh, hukumnya haram. Menjadi boleh kalau ada faktor kemarin disebutkan kan, faktor zahir yang kontradiktif dengan hukum asal. Zahir di sini siapa? Dokter. Nah, sekarang rokok. Rokok itu hukum dasarnya apa? Ya, mukhtalaf tadi kan. Nah, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Berarti ragu atas rokok, ya hukumnya bisa haram, bisa makruh. Untuk bisa menjadi halal harus ada resep dokter yang mengatakan bahwa kalau Anda ngerokok sehat. Kira-kira dokter di mana gitu? Bisa diatur. Wani piro. kecuali ini salesnya rokok apa yang katanya menyehatkan itu. Oh iya. Herbal itu kan susah juga ya. Berarti Rokok obat. rokok obat ya, itu harus di riset. Jadi itu harus ada jadi dibangun di atas hukum dasar apa? Nah, hukum dasarnya apa? Lah disitulah keraguan itu bisa kita hukumi. Yang kedua syakun toro'a ala aslin mubahin. Ya rokok kalau makruh berarti ya masih mubah seperti itu. Jadi ada. Tapi kalau orang-orang ngerokok itu dia ngerokoknya yakin gitu. Yakin nggak bikin sakit kan? Nah keyakinan itu tidak muncul dari orang yang punya kompetensi untuk mengatakan ini menyehatkan. Ya, Nah, jadi ini kasuistik ya. Aku pernah ketemu dokter bedah. Habis bedah ngerokok. Tanya kenapa? Aku stres jadi ngerokok dulu lah. Gimana? Iya. Habis praktek itu dia. Habis bedah. Itu gimana? Jadi itu sama seperti ini. Ada beberapa dokter yang memang dengan rokok itu agak moderat ya. Jadi ada aspek psikologisnya. Jadi ada aspek kesehatan fisik. Nah itu sama kayak bapak-bapak stres mikir utang, terus duduk depan rumah ngerokok itu fresh lagi. Nah itu kan itu efeknya bukan efek fisik ya, efek psikologis ya. Itu yang menjadi pertimbangan beberapa orang barangkali untuk tidak ekstrim gitu. Ada banyak pertimbangan. Itu rokoknya berpahala itu. Oh ini bapak-bapak utang beli rokok. makanya saya ngasih contoh sekalian yang kontradiktif. Udah stres bikin utang malah ngerokok kan. Nah, ini ngajinya bapak-bapak makin malam makin ngawur. Dan sebenarnya kita masih banyak kaidah yang belum kita bahas juga Mas Rizal ya. Kayak misalnya al-masyaqqah tajlibu taisir. Ya. Permudahlah jangan mempersulit. Nah, itu kan juga menarik ya, bisa dikaitkan juga di berbagai hal ya. Rokok. Tadi masuk ke situ saya. Kalau di sini boleh ngerokok gitu ya. Nah itu karena kaidahnya belum kita bahas, jadi insya Allah di ihsan periode episode berikutnya. Biar nggak habis semua nanti. Mas Uut ada pertanyaan nggak? Atau mau sharing? Mungkin satu ya. Ya monggo. Yang lain jangan rokok, Terakhir. Pakai mic. Masih meneruskan yang tadi ya. Masih meneruskan. Ini Pak masuk nggak pakai mic? Soal untuk Pakai. Hah? Ada. Oh. Ada apa? Kalau sudah masuk dalam kategori kecanduan ya, itu bagaimana? Apa nih? Dalam hal apa nih? Apa pula? Maksudnya kayak yang dalam keraguan tadi ya. Meneruskan tadi ya rokok. Artinya ada ketergantungan terhadap rokok.
Terus di awal-awal dibilang itu tidak baik untuk kesehatan. makanya ada. Supaya nggak ada ketergantungan. Nah, dipagari di awal kan, itu loh bahayanya. Saya juga kalau misalnya boleh milih nggak ngerokok sebenarnya, tapi karena udah lanjut ngerokok, ya udah ngerokok. Tuh. Tapi minimal saya harus bisa menghormati yang tidak merokok, terus tidak melarang, tidak menganjurkan untuk merokok. Kalau ngajak boleh, tapi yang merokok. Nah, kan tadi kan ada Mas Rijal bilang gimana menghadapi orang yang merokok, kan ada adabnya kan? Iya. Jadi ada itunya nih. Jadi adab orang yang merokok terhadap yang tidak merokok pun sebaliknya. Yang tidak merokok karena meyakini hukum merokok itu haram terhadap orang lain yang merokok. Nah, di sini di kaidahnya di kaidahnya Darul Ifta itu kalau kita dalam situasi dalam situasi harus ada sesuatu yang masih diperselisihkan hukumnya, sehingga kalau ada orang melakukan itu, kita harus memilih begini, barangkali dia mengikuti mazhab yang membolehkan. Kalau saya mengharamkan misalkan, ya itu untuk saya, tapi secara akademis ini ada yang membolehkan, meskipun toh yang boleh ini makruh kata Darul Ifta, dan ini mengharapkan barangkali dia mengikuti pendapat yang membolehkan. Makanya inna la yungkaru fima yuhtalafu fihi. Nah, sebenarnya itu jadi kesimpulan buat kita semua. Untuk saling toleransinya kan itu prinsipnya. Itu ngaji fikih bedanya di Seoul itu dengan ngaji fikih tempat lain mungkin. Wah, inilah. Itu maksudnya saya itu kan maksudnya. Iya. Kecuali sesuatu yang sudah disepakati keharamannya, nah itu harus diingkari. Nah itu harus diingkari. Dulu kan minuman bukan bir aja mas, harusnya lebih dikasih sedikit, ngomong jangan bir harusnya. Lebih. Oh iya. Minuman yang memabukkan. Nah. Tua. Jadi kesimpulan ambil kesimpulan aja kalau gitu. Yang tadi itu sebenarnya kan kita belajar fikih itu bukan mau menghakimi, membenarkan majelis sendiri atau gitu. Di kasus rokok kan mungkin tajam, perdebatan tajam, tapi kan tetap harus menghormati bahwa masing-masing punya pilihan pendapat. Ya, tadi Mas Ruth gimana? Pertanyaan sudah dijawab? Sudah terjawab tapi nggak terima ya. Nggak terima dengan jawabannya ya, susah ya. Susahnya mufti sekarang begitu. Ada umat nanya dikasih jawaban nggak terima. Kalau umat zaman dulu nggak dikasih jawaban sesuai dengan apa yang mau ya. Oh iya. Nah, kalau jawabannya sesuai, senang. Tuh kan. Pas nggak sesuai, apa ulama apa ini? Iya. Ini sudah pukul 8:15, kayaknya sudah cukup malam ya. Sebelum semakin ngelantur ya. Nanti kita lanjut di warung kopi gitu ya. Sebagai penutup, kita kutipkan makalah dari Imam Syafi'i, Ra'yuna shawab yahtamilu khata wa ra'yu ghairina khata yahtamilu shawab, yang artinya adalah boleh jadi pendapat kita benar, tetapi bagi orang lain terdapat kesalahan. Dan sebaliknya boleh jadi pendapat orang lain adalah salah, tapi barangkali itu adalah yang benar. Jadi intinya adalah tetap yakin bahwa semua dilandasi dengan ilmu dan etika, dan kita menjaga kerukunan, bersatu teguh untuk menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.